Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jaddid al-'ajz wal ihtiyaz wa tabarri min al-hawli wal quwwati bi qawlika. Perbaharuilah ajaz, yaitu kelemahan engkau. Kalau tadi al-khawfu falihawli yaumal jaza wal hisab alladhi huwa malikuhu. Ketika kita mengatakan Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin artinya segala keagungan dan kekuasaan itu hanyalah milik Sang Maha Penguasa pada hari pembalasan. Fali'annahu la mulka, karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan illa lahu, terkecuali miliknya Allah Ta'ala. Pada hari kekuasaan terjadi bencana alam, terjadi kiamat besar. Ketika terjadi bencana kiamat besar, ada tanda-tandanya kan sudah banyak kiamat ini kan. La mulka illa lahu, tidak ada lagi kekuasaan melainkan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi kekuasaan melainkan milik Allah Ta'ala. Jadi tidak ada lagi presiden, tidak ada lagi jenderal, tidak ada lagi gubernur, tidak ada lagi perdana menteri, tidak ada lagi raja, tidak ada lagi semuanya. Illa lahu, terkecuali milik kekuasaan adalah milik Allah Ta'ala pada hari terjadinya kehancuran, pada waktu terjadinya hari kiamat. Dan ketika kita menyadari bahwa Allah Ta'ala adalah Malik Yaumiddin, bahwa Dia adalah raja yang menguasai pada hari pembalasan tersebut, yang timbul apa? Khauf, rasa takut. Yang timbul apa? Rasa takut kita kepada siapa? Allah Ta'ala. Timbul rasa takut kita kepada Allah, terjadinya bencana alam tersebut yang tidak ada lagi pada hari itu tempat untuk lari. Tidak ada lagi tempat pada hari itu untuk lari. Makanya tadi ayat yang kita baca dalam salat, wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wattaqu yawman la tajzi, takutlah kalian pada hari yang tidak ada lagi memadai nafsun 'an nafsin, orang lain membantu orang lain, tidak ada lagi. Tidak ada lagi bantuan orang lain kepada orang lain. Jangan jauh-jauh kita waktu tsunami saja, masih ibu yang menggendong bayinya saja kadang dia tidak pikir lagi. Yang dia ingat bagaimana menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana dengan terjadinya alam yang hancur pada waktu itu, pada hari kiamat. Maka yang muncul adalah rasa takut pada waktu terjadinya hari pembalasan tersebut. Falihawli yaumil jaza wal hisab alladhi huwa mulku. Maka tidak ada daya untuk membantu kita pada hari pembalasan tersebut. Dan hari hisab, diperhitungkan semua catatan amal kita itu, melainkan hanya yang muncul yaitu harapan kita kepada yang Maha menghancurkan alam ini. Famajaddidil ikhlas, kemudian perbaharui kembali keikhlasan kita. Maka orang yang sholat selalu belajar ikhlas. Orang yang sholat berarti dia selalu memperbaharui keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kemarin sudah kaji juga bahwa barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan shalihan, maka beramal dengan amal soleh. Itu kuncinya. Kalau kita ingin jumpa dengan Allah, semua orang ingin jumpa dengan Allah. Tidak semua orang ingin jumpa dengan Allah. Kenapa takut? Banyak maksiat, gak sempat dia beribadah kepada Allah Ta'ala, sibuk setiap hari. Masalah setiap hari tidak berkurang. Pekerjaan tidak pernah berhenti. Kebutuhan hidup di dunia tidak akan habis. Tidak akan pernah habis kebutuhan kita hidup di dunia. Kalau itu yang menyebabkan kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, kalau mutu qabla an tamut, mati kalian sebelum kalian mati. Matilah kalian sebelum kalian mati, kata Rasulullah. Karena kata Nabi, an-nas naimun fa idza matu intabahu. Manusia itu mati, semuanya tertidur. Ketika mereka mati, mereka masuk dalam liang kubur, terbuka mata, baru mereka sadar. Jadi kebanyakan manusia saat ini semuanya tertidur. Kapan mereka sadar? Baru terjaga, bangun dari tidur di dunia ini. Tidak mati, kalau mereka sudah wafat.
Buka mata sudah di liang lahat. Enggak bisa lagi keluar. Tidak lagi bisa keluar dari liang lahat. Liang lahat tidak bisa lagi. Padahal liang lahat itu cuma berapa meter? Cuma 1,5 meter tuh. Kalau kita berdiri kita gali sendiri. Tak bongkar kuburan kita sendiri bisa, tapi Allah telah mencabut kekuatan pada diri kita. Nyawa itu tidak lagi diberikan kesempatan untuk diberikan kekuatan untuk bisa kuat seperti kita masih hidup di dunia. Jadi itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. May ya'mal wa man yurid liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, maka beramal dengan amal saleh. Mau tidak mau, suka tidak suka, pasti jumpa dengan Allah. Cuma jumpa dengan Allah, dipanggil tidak dengan keridhaan Allah atau justru diacuhin sama Allah Ta'ala. Enggak diomelin sama Allah Ta'ala, tidak diperdulikan oleh Allah Ta'ala. Maka kuncinya falyamal amalan sholihan, beramal dengan amal soleh. Tadi kita jangan lari dari kaidah tauhid dari malam kita kaji. Kita beramal soleh, kemudian menjadikan amal soleh ini sebagai pegangan kita untuk masuk ke dalam surga. Jangan. Karena orang yang sholat tidak wajib Allah Ta'ala masukkan ke dalam surga. Orang yang sholat tidak diwajibkan masuk surga. Allah Ta'ala bisa saja orang masuk sholat, kerjakan sholat, ahli ibadah, ahli puasa, ahli zakat, ahli haji, Allah masukkan dalam neraka. Kenapa? Hak Allah Ta'ala. Kita udah kaji ilmu tauhid, sifat 41 boleh pada Allah Ta'ala melakukan sesuatu yang boleh pada haknya Allah Ta'ala. Memasukkan hamba itu dalam surga atau neraka bagi mereka yang taat itu terserah sama Allah. Orang durhaka dimasukkan ke dalam surga atau neraka itu hak Allah Ta'ala. Nanti kita akan lihat, disitulah keadilan Allah. Disitulah keadilan daripada Allah Ta'ala, dan disitulah karunia-Nya Allah Ta'ala. Maka orang soleh dimasukkan ke dalam surga bukan karena amalnya. Orang soleh dimasukkan ke dalam surga bukan karena amalnya. Cuma beramal itu hukumnya wajib. Kalau dia sudah beramal, jangan sombong dengan amal, jangan bangga dengan amal, jangan merasa hebat dengan amal. Oh, saya sudah banyak beramal, maka pasti saya masuk surga. Jangan. Karena itu akan membatalkan amal sehingga masuk ketika jumpa di yaumul mahsyar dengan Allah Ta'ala tidak ada amal. Batal. Karena dengan sombong, karena dengan bangga, karena dengan riya. Wa may ya'mal may yurid liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka beramallah dengan amal saleh. Kalau kita ingin jumpa dengan Allah Ta'ala meninggal dunia, mau tidak mau mati kita jumpa dengan Allah Ta'ala, kuncinya satu, ingin selamat beramal saleh. Amal saleh artinya apa? Amal baik. Amal baik artinya apa? Inilah yang kita baca, iyyaka na'budu. Inilah yang kita baca, iyyaka na'budu. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, artinya ikhlas. Amal saleh artinya ikhlas. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memuja, bukan di bawah pot, bukan memuja di bawah pokok pisang, bukan memuja-muja di bawah pokok beringin, bukan memuja-muja kemudian minta supaya mudah rezeki, minta datang kepada dukun, datang ke gua, datang ke hutan, memuja kepada selain Zat yang Maha Kuasa, Maliki Yaumiddin. Karena Maliki Yaumiddin lah maka iyyaka na'budu. Karena kita tahu Allah Ta'ala itu Maliki Yaumiddin, tidak ada kekuasaan pada hari itu kecuali kekuasaan Allah Ta'ala. Maka hanya kepada Engkau lah ya Allah. Ya Allah, iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami haddidil ajza. Artinya Allah Ta'ala jaddidil ajza, perbaharui setiap hari keikhlasan kalian. Kenapa? Karena keikhlasan itu adalah kunci kita berjumpa dengan Allah. Allah ridho kepada kita. Keikhlasan adalah kunci kita berjumpa dengan Allah. Allah ridho kepada kita. Allah ridho kepada kita. Kalau kita beramal soleh tetapi tidak ikhlas, tidak iyyaka na'budu, hanya kepada Allah Ta'ala kita meminta, hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita beribadah, tidak ada keikhlasan, maka kita jangan harap kita berjumpa dengan ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbi radiyatan mardiyah, kembali kepada Allah Ta'ala Tuhanmu, engkau senang dan Allah pun senang jumpa dengan Allah pun jumpa dengan dalam keadaan senang. Karena ada juga jiwa kita dipanggil tapi tidak digubris sama Allah Ta'ala. Diperintahkan nyawa ini dikembalikan ke bumi, dicampakkan seperti baju kotor, kita buang dari badan kita karena bau. Begitulah roh yang busuk, roh yang buruk karena amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemarin juga kita sudah kaji bahwa ada orang nanti
nanti di hari kiamat dua kelompok orang-orang mukmin, orang-orang soleh. Yang pertama kelompok yang mereka itu banyak beramal, banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa, banyak haji, banyak umrah, banyak beramal, amal-amal soleh. Pokoknya ada kesempatan beramal, ada kesempatan beramal, beramal ikhlas, beramal ikhlas. Diamalkan di ayat falyamal amalan sholihan. Maka beramalah dengan amal yang soleh, amal yang baik, amal yang ikhlas. Dia manfaatkan seumur hidupnya, tidak lepas daripada amal soleh. Bahkan mengambil nampak paku di jalan pun dia tidak sia-siakan waktu tersebut. Nampak paku dia ambil, dia buang di tempat sampah. Itu pun termasuk sedekah, amal soleh, kata Rasulullah. Kalau ingin jumpa dengan Allah, ridha Allah Ta'ala kepada kita, kita pun senang jumpa dengan Allah. Falyamal amalan sholih. Kesempatan masih banyak, selama masih diberikan kesehatan dan umur kepada kita. Berbanyaklah amal soleh, amal yang ikhlas. Yang kedua, orang yang kurang beramal, tapi amal wajib tidak pernah dia lepaskan, amal wajib tidak pernah dia tinggalkan. Cuma zakat nggak pernah, tapi sedekah luar biasa. Zakat tidak pernah bukan berarti tidak mau keluarkan zakat. Cuma hanapeng. Memang tidak punya uang, bagaimana tidak sampai nisab, memang tidak sampai haul, memang tidak ada harta. Pingin keluarkan zakat, lihat orang mampu keluarkan zakat, pingin keluarkan zakat tapi tidak berdaya. Karena diuji dengan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sabar kepada Allah Taala, semampunya dia bersedekah. Pingin berangkat haji tidak bisa, berangkat umrah tidak bisa. Maka kalau datang undangan, ada sahabat tetangganya yang mau berangkat umrah, dia datang ke situ, dia doakan saudaranya yang mau berangkat umrah, mau berangkat haji. Doanya sampai kepada Allah untuk orang yang berangkat umrah. Orang yang berangkat umrah berkah doanya, maka orang yang mendoakan saudara yang berangkat umrah walaupun dia miskin, sampai juga pahala umrah kepada dirinya. Karena dia turut mendoakan orang yang berangkat umrah tersebut. Tapi dia tidak berdaya, dia tidak memiliki harta yang seperti yang tetangganya miliki, yang sehingga dia bisa berangkat ke tanah suci. Tapi dia mendoakan saudaranya, sabar dia dengan kemiskinannya, tapi dia tetap beribadah dengan doanya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebagian sahabat, ada sebagian tetangga, ada sebagian saudara yang mereka itu susah hidupnya, sakit, menderita, ditimpa berbagai macam ujian oleh Allah Ta'ala, bertubi-tubi, seumur hidupnya kurang senang hidupnya. Kalau kita lihat hidupnya nampaknya susah melulu, susah, hampir setiap hari ada musibah, setiap hari susah. Kalau dia duduk di pinggir jalan, nampaknya wajahnya itu kayak kusut, kayak benang kusut mukanya. Tapi hatinya tetap berzikir, ingat kepada Allah, tetap sabar kepada Allah. Kan ada sebagian saudara kita, kalau kita lihat di pinggir jalan, dia duduk termenung-menung, tak apalah dalam pikirannya. Mungkin dalam pikirannya, ya Allah, hari ini makan apa? Ada pedagang keliling-keliling, apalagi di Jakarta, keliling-keliling jualan kerupuk, nggak laku-laku. Udah waktu asar nggak ada uang pun sedikit pun untuk makan, karena uang jualannya, jualan dagang kerupuk keliling itu tidak laku-laku. Dia duduklah di dalam lorong sambil dia menangis, ingat sama Allah Ta'ala. Sabar dia, tidak mencuri. Maka orang yang sabar di dunia ini, dengan ujian yang Allah berikan kepada mereka, mereka inilah yang lebih utama daripada mereka yang banyak amal, tetapi karena banyak nih. Kenapa engkau sholat banyak? Ya karena Allah Ta'ala bilang, engkau banyak rezeki. Kenapa engkau berangkat? Udah banyak rezeki, wajar. Tapi si fulan tetap mengerjakan ibadah dalam keadaan susah, tetap dia mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Maka di hari kiamat dikumpulkan yang pertama dengan yang kedua. Kelompok yang pertama yang hidupnya senang, kelompok yang kedua yang hidupnya susah, banyak kali ujian. Yang pertama senang, dimajukan oleh Allah Ta'ala. Kemudian dibentangkan di depannya itu timbangan, dibuka buku amalnya. Berapa banyak amalnya? Amal soleh, amal baik, amalnya ikhlas. Ternyata banyak amal soleh tapi tidak ikhlas. Tapi lumayan, masih lebih banyak amal soleh daripada amal yang tidak soleh, masuk ke dalam surga. Tapi ditimbang, diukur, dihitung-hitung oleh Allah Ta'ala pada yaumul hisab. Ada kelompok yang kedua dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala. Dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala. Tidak dikumpulkan di hadapan Allah Ta'ala, tapi tidak dibentangkan padanya timbangan untuk dihitung berapa banyak amal baik dan buruknya. Bukunya pun tidak dikeluarkan oleh Allah Ta'ala untuk dibuka, diperiksa, dicek mana yang banyak, baik atau buruk. Justru yang kelompok yang kedua yang banyak musibah tapi sabar ini dihempaskan padanya tukar bed menuju surga. Kemudian timbangan tidak
diletakkan di hadapannya, buku amal pun tidak. Apa panggilan Allah Ta'ala? Masuklah kalian hambaku ke dalam surga tanpa hisab. Masuk tanpa hisab. Sehingga orang yang ahli sholat banyak, ahli puasa banyak, ahli zakat banyak, yang ahli haji umrah, yang jarang menerima musibah di sisi Allah, tapi mereka taat kepada Allah, mereka cemburu kepada kelompok tersebut. Mereka katakan, ya Allah, kenapa mereka duluan masuk surga? Bukankah kami lebih banyak amal? Kata Allah Ta'ala, kalian beramal berapa jam karena kalian banyak rezeki. Tidak terlalu susah hidup kalian di dunia. Sedangkan mereka ini bertubi-tubi, hampir tidak pernah putus-putus musibah menimpa mereka seumur hidupnya ketika mereka hidup di dunia. Maka kelompok yang kedua dimasukkan ke dalam surga. Satu celupan mereka masuk ke dalam surga, dikeluarkan, ditanya sama Allah Ta'ala, bagaimana perasaanmu ketika 1 detik saja masuk dalam surga? Ya Allah, semua musibah tidak pernah aku rasakan. Tidak sedikit pun aku merasakan susah. Tidak teringat sedikit pun susah. 60 tahun hidup di dunia, miskin di dunia, sakit di dunia, susah di dunia, difitnah di dunia 60 tahun. 1 detik pun tidak aku pernah rasakan. Artinya susah di dunia ini singkat sekali. Susah di dunia ini singkat sekali. Sabar di dunia lebih baik daripada sabar di akhirat. Jadi ini kuncinya. Maka mereka yang tahu bahwa mereka hidupnya susah, yang sakit, yang diuji dengan fitnah oleh Allah Ta'ala padahal tidak mengerjakan seperti yang difitnahkan, sabar. Dan balasannya adalah di akhirat. Lebih besar pahalanya mereka yang sabar dibandingkan mereka yang banyak beramal soleh dalam keadaan mereka tidak dalam keadaan susah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, jaddidil ajza. Perbaharuilah rasa lemah engkau kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, kami menghambakan. Hamba ini bukan raja. Memposisikan dirinya di depan Sang Maha Malik yang Maha menguasai pada hari pembalasan sebagai hamba. Jadi setiap kita sholat, kita menghina diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Jadi ajza, perbaharuilah rasa lemah kalian di hadapan Allah, wal ihtiyaj, dan rasa bergantungnya kalian kepada Allah Ta'ala, wat tabarri minal hauli wal quwwah, dan ucapkanlah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya kami tidak memiliki daya dan kekuatan ya Allah untuk meminta pertolongan. Jangankan kepada diri orang lain, kepada diri kami pun kami tidak berdaya untuk memohon pertolongan untuk melawan syaitan dan nafsu dan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Jadi kekuatan kita untuk taat kepada Allah, pertolongan Allah. Kekuatan kita untuk menundukkan nafsu dan syaitan adalah itu dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, perbaharuilah rasa kalian meminta pertolongan tidak kepada selain Allah Ta'ala. Setiap kalian mengerjakan sholat, selalulah perbaharui dalam hati kita bahwa tidak ada yang mampu menolong melainkan hanya Allah. Menolong kita daripada taat kepada Allah Ta'ala, untuk berbuat taat kepada Allah Ta'ala, menolong kita untuk menjauhi yaitu anjuran nafsu dan syaitan yang mengajak kepada keburukan. Dan kemudian wa tahaqquqi annahu ma tayassarat ta'atuka illa bi'anatihi, dan pastikan oleh engkau bahwa sesungguhnya tidaklah mudah engkau melaksanakan taat terkecuali dengan sebab bantuan pertolongan Allah. Tidak mudah kita melakukan taat kepada Allah terkecuali itu semata dengan bantuan pertolongan Allah. Berapa banyak manusia di Blampidi tapi yang hadir sholat subuh berjamaah, inilah dia. Berarti tidak mudah. Tidak mudah untuk taat kepada Allah. Meskipun sudah diiming-imingkan, jangankan subuh yang fardu, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dunia dan segala yang ada di dalam dunia. Meskipun sudah disampaikan itu sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isi dunia, apalagi subuhnya. Sudah diiming-imingkan dengan pahala yang demikian besar, rupanya oleh Allah Ta'ala pun tidak mampu untuk mengerjakan ibadah subuh. Jangankan berjamaah, munfarid sendirian pun tidak dikerjakan. Maka tidak mudah taat kepada Allah
kecuali kalau ada dalam keyakinannya, ya Allah, tolong hamba ya Allah agar dekat taat kepadamu ya Allah Ta'ala, maka akan terjaga kita. Akan terjaga kita dari waktu sholat subuh, akan terjaga. Wa anna lahul manah, dan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yang memberikan dia nikmat. Karena Allah Ta'ala yang memberikan dia nikmat, maka kemudian dia merasa bahwa hanya layak untuk kita sembah, kita puji, kita puja hanyalah kepada Allah Ta'ala. Wa idh wafaqaka li ta'atihi. Kenapa Allah Ta'ala memberikan kita nikmat? Karena Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk taat kepada dirinya. Taat kepada Allah adalah nikmat. Umar, anak pemimpin ngoronyo. Minta pengoronyo anak pemimpin. Anak so yang belanja bak kedai tanyo. Tak minta rezeki. Anak sadar solat subuh juga adalah rezeki. Orang banyak dapat uang dari hasil kerjanya, hasil dagangnya, hasil berkebun, tapi tidak solat, enggak ada rezeki sebenarnya. Sebenarnya tidak ada rezeki. Yang lebih baik bagaimana? Dia dapat taat kepada Allah, dia kerjakan, mampu dia taat kepada Allah, dan juga dapat rezeki. Itu lebih afdal lagi. Dua-dua dia dapat. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, sering dia baca. Doa kebaikan dunia akhirat. Wastakhdamaka ibadatihi, dan Allah Ta'ala menjadikan engkau senantiasa menghambakan dirimu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa ja'alaka ahlan limunajatihi, dan Allah menjadikan engkau sebagai orang yang ahli bermunajat kepada Allah. Allah jadikan engkau sebagai orang yang ahli senantiasa bermunajat kepada Allah. Ini yang kita ingat dalam hadis Rasulullah katakan, ada hamba-hamba yang senantiasa mereka tidak pernah berhenti meminta-minta kepada Allah Ta'ala. Selalu angkat tangan, selalu habis solat minta kepada Allah, selalu minta-minta, enggak pernah dia berhenti bosan-bosan minta kepada Allah Ta'ala. Sehingga suaranya itu dirindukan oleh malaikat surga. Suaranya itu, doa orang yang berdoa, hamba Allah Ta'ala, orang mukmin yang berdoa itu terdengar oleh malaikat-malaikat penghuni surga. Dan penghuni surga itu lebih banyak daripada penghuni dunia. Malaikat penghuni surga itu, kalau kita berapa triliun sekarang? Berapa triliun manusia di bumi ini? Jumlahnya enggak sampai mungkin miliar. Miliar, berapa miliar? Lebih banyak lagi malaikat. Jadi malaikat yang menghuni langit itu, mereka mendengar setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun siapa yang paling banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Sehingga ditanda oleh para malaikat, ini suara ini ya Allah, selalu minta-minta ya Allah. Biarkan dia meminta, kata Allah Ta'ala. Biarkan dia meminta, saya senang mendengar suaranya meminta-minta kepada aku. Kemudian dia sholat, habis itu dia minta lagi ya Allah, kata malaikat ya Allah, suara hamba ini lagi ya Allah, dia mengadu lagi kepadamu ya Allah. Dengarkan para malaikat, dia meminta, aku pasti kabul. Cuma biarkan saja, biarkan terus dia minta. Aku pun senang mendengar dia selalu meminta kepada aku. Maka yang paling banyak meminta itu kebanyakan orang yang susah. Maka orang yang susah paling banyak didengar suaranya oleh penghuni langit. Maka Allah paling sayang kepada orang yang susah. Berarti susah bukan tanda menderita. Susah itu tandanya Allah sangat sayang kepada hamba tersebut. Maka ini jamaah yang dimuliakan Allah, bukan berarti kita kalau begitu enggak usahlah hidup senang. Berarti kita hiduplah susah saja. Bukan. Orang susah pun ingin senang. Cuma mereka ditakdirkan tidak pernah mendapatkan keinginan seperti yang dimiliki oleh orang lain. Maka mereka sabar. Disinilah letaknya mereka berbeda dibandingkan dengan hamba yang lain. Wa ja'alaka ahlan limunajatihi. Allah Ta'ala menjadikan engkau sebagai orang ahli munajat, orang yang ahli meminta-minta kepada Allah Ta'ala. Walau haramaka taufiq lakunta minal matrudin ma'asyaitonil la'in. Kalau andai kata Allah haramkan engkau daripada taufik, orang dapat hidayah banyak tapi taufik enggak. Orang dapat hidayah banyak, dapat petunjuk, tahu dengar ceramah, tahu dengar pengajian, tahu dengar nasihat dari gurunya. Ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik, tapi tidak dikerjakan, berarti dapat taufik, tidak dapat hidayah. Dapat taufik berarti dia mengamalkan yang dia tahu. Andai Allah haramkan kepadamu taufik, maka engkau termasuk dari kelompok orang-orang matrudin. Orang matrudin artinya orang apa? Orang yang dicampakkan oleh Allah Ta'ala dari rahmatnya, digabungkan dengan syaitan al-la'in, syaitan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya kita tidak taat kepada Allah, berarti kita masuk dalam kelompok syaitan. Jadi orang yang tidak taat kepada Allah dikelompokkan dalam masuk kelompoknya syaitan. Tsumma idza faraghta min at-ta'awudz, maka andai kata engkau
selesai daripada minta perlindungan kepada Allah. Wa min qaulika, selesai daripada mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara pujian dan di antara menampakkan hajat kita kepada pertolongan Allah secara mutlak, fa'ayyin su'alaka, maka tentukanlah permintaanmu. Wala tatlub illa ahamma hajatika, janganlah engkau minta terkecuali di saat engkau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka janganlah meminta melainkan yang paling engkau butuhkan, karena waktunya singkat. Ketika kita berdiri membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waktunya paling singkat, waktu yang paling utama ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau yang kami sembah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Apa permintaan kami yang paling utama? Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kunci keselamatan kita mohon mendapatkan hidayah untuk sampai ke benar siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus artinya apa? Ad-dinul haq, agama yang benar. Jadi tidak menjadi orang sekuler, tidak menjadi orang liberal, menempatkan semua agama sama. Semua agama sama, cuma jalannya beda-beda. Tujuannya satu. Tuhan itu sebenarnya satu, cuma di agama Konghucu namanya ini, di agama Islam namanya ini, di agama Kristen namanya ini, di agama Buddha, Hindu namanya ini. Nama berbeda, cara berbeda, Tuhan itu tetap satu. Jadi orang sekuler ini tidak mengamalkan ihdinas siratal mustaqim. Orang sekuler tidaklah mengamalkan ihdinas siratal mustaqim, berikan kami hidayah untuk sampai kepada jalan yang lurus, agama yang benar. Agama yang benar artinya agama yang lurus. Agama yang lurus, inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada diakui di sisi Allah Ta'ala hanya satu, Islam. Jadi jangan pernah mengatakan agama yang lain juga benar. Di dalam akidah umat Islam hanya satu agama, Islam. Maka saat yang paling penting ketika kita berdiri di hadapan Allah untuk salat 5 waktu, sesudah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan minta yang tidak terlalu penting. Yang paling penting harus engkau minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Baru kita sadar, ternyata ihdinas siratal mustaqim ini adalah hajat kita yang paling utama. Ini adalah apa yang paling kita butuhkan selama kita hidup di dunia dan nanti di alam akhirat. Da alladzi yusawwikuna ila jiwarika. Agama yang benar ini bisa mengarahkan kita untuk sampai di samping Allah Ta'ala, wa yafdi minna ila mardatika, dan membawa kita sampai kepada keridhaan Allah Ta'ala. Jadi agama Islam ini membawa kita sampai kepada Allah dan membawa kita sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, وزيده شرحا وتفصيلا تأكيدا واستشهادا بالذين أفضوا عليهم نعمة الهداية من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين من اليهود والنصارى والصابئين. Dan tambahkan oleh engkau penjelasan dan penafsiran dan untuk memperkuat juga beberapa bukti tentang orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka nikmat hidayah. Siapa mereka orang tersebut yang diberikan nikmat hidayah? Nabiyin, para nabi, as-siddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, orang-orang yang saleh. Dunal ladzina ghadaba 'alaihim minal kufar, bukan masukkan dalam kelompok orang-orang yang Allah murka kepada mereka daripada golongan orang-orang kafir, orang-orang yang yaitu melenceng, orang-orang yang tergelincir dari kelompok Yahudi dan Nasrani, wassabiin. Kemudian iltamis al-ijabah, maka kalian berharaplah dikabulkan doa kalian tersebut. Munajah kalian ketika berdiri membaca surat Al-Fatihah itu dengan mengucapkan waqul amin. Kuncinya untuk katakan yaitu amin. Jadi untuk supaya mengharapkan agar doa kalian ketika membaca surat Al-Fatihah itu haraplah kalian dikabulkan dengan mengucapkan amin. Fa idza talawta al-Fatihah kadzalik, maka andai kata engkau membaca Al-Fatihah demikian juga, fayushbihan takuna minal ladzina qala Allah Ta'ala fihim, maka haraplah kalian bahwa engkau termasuk orang-orang yang Allah Ta'ala berfirman kepada mereka sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Nabi Muhammad? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku bagi, kata Nabi Muhammad, salat antaraku dan antara hambaku dua bahagian. Setengah untukku, setengah adalah untuk hambaku, kata Allah Ta'ala. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Artinya sholat dibagi pahalanya dua bagian. Satu setengahnya itu untuk Allah, balasannya kita tidak tahu berapa banyak, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan setengahnya lagi untuk hambaku. Artinya apa yang dia minta melalui sholatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Allah Ta'ala berfirman, hamadani abdi. Ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah Ta'ala membalas, hamadani abdi wa asna alayya. Hambaku telah memuji aku dan menyanjung-nyanjung aku. Jadi ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah balas. Segala puji bagi Allah. Allah katakan, alhamdulillah, hambaku memuji dan memuja-muja aku. Wa huwa ma'na qawlihi. Itulah makna firman Allah Ta'ala, sami'allahu liman hamidah. Allah Ta'ala mendengar orang yang ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah katakan hambaku memuji aku. Itulah makna sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memuji Allah. Fa yaqulullahu azza wa jalla, falau lam yakun laka min salatika hisun siwa dzikrillah laka fi jalalihi wa azmatihi fanahiu bidzalika ghanimah. Maka kalaulah tidak ada dari solatmu itu bahagian kecuali selain Allah Ta'ala, kalaulah engkau di dalam solat tidak terlintas melainkan hanyalah ingatanmu mengingat kepada Allah Ta'ala dalam keagungan dan keluhuran zatnya Allah Ta'ala, fanahiuka bidzalika ghanimah, maka engkau mendapatkan bagian harta yang paling banyak di sisi Allah Ta'ala. Kalaulah di dalam solatmu tidak ada bagian yang engkau ingat melainkan hanya Allah Ta'ala, maka itulah bahagian hartamu yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kaifa liman tarju'u min thawabihi wa fadlihi. Bagaimana lagi dengan pahala karunia dari Allah Ta'ala? Jangan lagi diharap, tentunya pahalanya berlipat ganda. Wa kadzalika yanbaghi an tafham. Demikian juga engkau selayaknya memahami ma taqra'uhu minas suwar, apa yang kau baca daripada surat-surat sesudah Al-Fatihah. Sebagaimana Fatihah kita fahami, maka surat sesudah Al-Fatihah juga harus kita fahami. Kama sayati fi kitab tilawatil Quran, sebagaimana akan datang dalam penjelasan tentang cara membaca Al-Quran. Fala taghfal an amrihi, maka jangan pernah lalai daripada perintah Allah, wa nahyihi, daripada larangan Allah, wa wa'dihi, dan janji Allah, wa wa'idihi, dan ancaman Allah Ta'ala, wa mawa'izihi, dan berita yang menakutkan dari Allah, wa akhbari anbiya'ihi, dan berita-berita dari para nabi-nabinya, wa zikri mananihi, dan mengingat semua nikmat Allah, wa ihsanihi, dan semua kebaikan Allah, wa likulli wahidin haqqun, maka setiap orang memiliki hak, farroja haqqun, maka berharap mendapatkan balasan dan ampunan dari Allah merupakan hak hamba. Hak daripada janji yang Allah Ta'ala telah janjikan kepada kita. Maka seorang hamba yang mengerjakan ibadah, dia layak, dia berhak mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Ta'ala. Wal khawfu haqqul wa'id, sedangkan takut kepada Allah Ta'ala merupakan hak daripada ancamannya Allah Ta'ala. Orang takut kepada Allah Ta'ala berarti dia merasakan takut daripada ancaman Allah Ta'ala. Wal azmu haqqul amri wan nahyi, sedangkan tekad kita beribadah kepada Allah Ta'ala merupakan hak daripada perintah dan larangan Allah Ta'ala. Orang yang melaksanakan perintah, orang yang menjauhi larangan Allah Ta'ala, berarti dia memiliki ambisi dunia dan akhirat. Wal itti'azu haqqil mau'izah, mengambil pelajaran merupakan hak daripada mendengar, yaitu mau'izah, yaitu pesan-pesan peringatan-peringatan tentang agama. Wasyukru haqqu dzikril mannah, dan syukur merupakan hak karena mengingat, yaitu nikmat Allah Ta'ala. Wal i'tibaru haqqu ikhbaril anbiya, dan mengambil pelajaran merupakan hak daripada mengambil berita daripada para nabi. Ini terakhir, Mak, Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah. Kita sudah sampai 6:30, 1 menit lagi. Waruya, diriwayatkan satu riwayat, anna Zurarah bin Awfa, namanya Zurarah bin Awfa, lamma intaha ila qoulihi ta'ala, tatkala sampai dia pada firman Allah Ta'ala dalam salat, dia membaca surat Al-Mudaththir, fa idza nufira fin naqur, kalau seandainya telah ditiup sangkakala itu pada trompet-trompet tersebut, kharra mayyitan, ketika dia membaca ayat tersebut, dia berdiri seperti patung, seperti orang mati dalam sholat. Karena isi ayat itu menceritakan tentang keadaan kondisi ketika terjadi hari kiamat. Maka pada waktu dia membaca ayat tersebut, dia berdiri seolah-olah dia mayat. Ini sholatnya
Ibrahim An-Nakhi kalau dia mendengar firman Allah Ta'ala, idza samaa'un syaqqat, kalau langit dibelah. Ini nanti kiamat langit akan dibelah oleh Allah Ta'ala, akan terbelah langit tersebut. Surat Al-Insyiqaq ayat 1. Ketika Ibrahim An-Nakhi dia membaca idza samaa'un syaqqat ittaraba hatta tadtaraba awsaluhu, bergetarlah tubuhnya sehingga bergetar semua tulang-tulang pada tubuhnya. Tulang-tulang pada tubuhnya semuanya bergetar ketika dia membaca idza samaa'un syaqqat. Wa qala Abdullah bin Waqad juga mengatakan, ra'aitu Ibnu Umar yusalli maghluban alaih. Aku melihat Ibnu Umar salat dalam keadaan dia dikalahkan oleh salatnya. Dalam arti kata dia tidak merasakan dirinya itu selain dalam keadaan posisinya dalam keadaan salat, tidak terlintas selain salat tersebut. Wa haqqun lahu ayahtariqa qalbuhu biwa'di sayyidihi, dan dia mendapatkan hak, yaitu terbakar hatinya dengan janji daripada majikannya Allah Ta'ala, terbakar hatinya dengan ancaman daripada Allah Ta'ala. Fa innahu 'abdun mudhnib dzalil, sesungguhnya adalah hamba yang berdosa, yang hina di hadapan Tuhannya Maha Perkasa lagi Maha memaksakan kehendak. Wa takunu hadhil ma'ani bihasabi darajatil fahmi, dan makna-makna yang kita fahami dari setiap ayat dan surat yang dibaca dalam sholat tergantung menurut derajat pemahaman kita terhadap setiap ayat dan surat yang kita baca. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, juga tergantung kepada pemahaman kita ini, tergantung kesempurnaan ilmu dan jernihnya hati. Dan derajat demikian itu tidaklah terbatas, karena salat adalah miftahul qulub, salat itu adalah kunci hati. Di dalamnya salat tersebut terbuka rahasia kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Qur'an, maka inilah hak daripada membaca surat yang ada di dalam salat. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya salat sehingga Rasul mengatakan as-salatu miftahul qulub. Salat itu adalah kunci hati. Kunci hati artinya dengan salat kita akan merasakan rahasia-rahasia Allah. Ada pertanyaan? Ya, udah khusyuk semua. ya, silakan. Dalam salat itu bagaimana caranya bisa khusyuk dalam salat? Dalam khusyuk banyak cara untuk mendapatkan khusyuk ya. Salah satu di dalamnya yang sudah dijelaskan tadi itu artinya kita membaca sambil memahami apa yang kita baca. Andai kata kita memahami apa yang kita baca, derajat pemahaman kita ketika kita membaca surat dan ayat yang kita baca itu juga mengangkat derajat setiap hamba. Maka orang yang sholat ketika dia sholat beda derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama duduk antara dua sujud, sama-sama salam, tapi derajatnya beda-beda di sisi Allah, tergantung terhadap pemahamannya terhadap apa yang dia baca. Itu salah satu kunci untuk mendapatkan khusyuk. Maka ada sahabat yang ketika dia membaca was-samaa'un syaqqat, ketika langit, dia baca ayat yang ada kandungan tentang hari kiamat. Ketika langit terbelah, dia merasa daging-dagingnya semuanya lumpuh, tubuhnya terasa lumpuh, terasa takut di hadapan Allah Ta'ala, seolah kalau langit bisa saja terbelah, bagaimana dirinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Maka khusyuknya dapat juga dengan memahami, yaitu apa yang dibaca ketika kita sholat. Itu salah satu, dan banyak jalan untuk mendapatkan khusyuk. Nah itu ya. Yang lain? Silakan. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita makmum apa mengikuti atau mensimak ataupun bagaimana? Kalau seandainya imam membaca, sunnah kita menyimak, bukan membaca. Sunnah kita menyimak yang dibaca oleh imam. Ya. Kalau imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, kita mendengar saja. Tidak boleh ikut. Kalau ada orang yang bacaan Fatihahnya itu lambat, karena menjaga tajwid, menjaga makharijal huruf agar tepat, dia tidak baca juga cepat karena takut salah sedikit bacaannya tidak sesuai dengan ilmu tajwid, batal salatnya. Sama seperti orang menyembelih sapi mahal. Kalau ayam oke lah, salah potong uratnya. Jadi bangkai nggak apa-apa, ayam cuma 100.000. Sapi 15 juta, salah potong uratnya jadi bangkai. Kalau sapi kita boleh, tapi kalau sapi orang, tengku, tolong si lemohnya, tengku atau pernah di silo.
Kau takut nemu? Gak pernah. Dia coba saja. Kemudian ternyata kata orang, salah temu. Udah 15 juta jadi bangkai. Begitu juga ketika dia mengerjakan sholat, dia takut. Takut kalau seandainya salah makharijul huruf. Sehingga ketakutannya ini menyebabkan dia membaca Fatihahnya lambat. Maka orang yang lambat membaca Fatihah, boleh mereka ketika imam baca, mereka juga baca. Tapi jangan sama-sama, apalagi mendahului imam. Imam belum waladhdallin, dia sudah waladhdallin. Berarti itu yang jadi kepala himar. Itu yang jadi kepala keledai di dalam kubur. Jadi kepala anjing di dalam kubur. Tubuhnya manusia, kepalanya kuda. Tubuhnya manusia, kepalanya anjing. Kenapa? Karena makmumnya selalu mendahului imam. Jadi kalau kita pun baca Fatihahnya lambat, maka boleh membaca di saat imam juga sedang membaca, tetapi bacaan kita jangan mendahului bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia juga baca alhamdulillah. Diikuti dari belakang. Tapi lebih afdal yang mana? Kalau mereka bacaannya itu biasa, normal, tidak lambat, maka tunggulah imam baca, sesudah amin baru kita baca. Ya. Mana ya? Alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini. Waktu pun sudah jam 6:30 lewat 5, jam 6:40. Semoga ini memberikan manfaat, menambahkan kita keyakinan dalam beribadah kepada Allah. Karena nikmat ibadah itu tidak bisa dicari dengan dagang. Karena nikmat ibadah itu adalah taufiknya Allah. Taufik bersyukur kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.